Salah satu yang menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu pengerahan 2 unit kapal perang dan pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut Indonesia di Blok Ambalat, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sering menjadi titik panas antar kedua negara sejak beberapa dekade lalu. Selain itu, penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia dan maraknya kapal ilegal fishing berbendera Malaysia beberapa waktu lalu juga terus menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Karena insiden tersebut dan atas dasar kedaulatan Indonesia di tengah potensi ancaman pelanggaran wilayah, kemudian TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam menjaga wilayah kedaulatan maritim Indonesia, kemudian Komando Koarmada II tidak tanggung-tanggung dengan mengerahkan 2 unit kapal perang siap tempur dengan dibekali berbagai sistem persenjataan. KRI Oswal Siahaan 354 dan KRI Ajak 653 TNI Angkatan Laut ini dikerahkan untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat dan sekaligus memantau berbagai pergerakan di kawasan perbatasan yang kerap menjadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Sementara di sisi lain, selain pengerahan 2 unit kapal perang siap tempur TNI Angkatan Laut Indonesia ke wilayah perairan Blok Ambalat, salah satu yang juga menjadi perhatian yaitu ketegangan kapal perang Indonesia dan kapal perang Malaysia di tahun 2005 lalu, di mana saat itu marinir TNI Angkatan Laut menghalau gangguan dari pihak tentara Malaysia pada tahun 2005 lalu karena terjadi krisis perbatasan antara kedua negara. Namun karena wilayah konflik perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia terjadi di wilayah Laut Maritim Indonesia di Blok Ambalat, sehingga hal tersebut yang membuat pasukan khusus Kopaska TNI Angkatan Laut harus turun tangan menghalau para pasukan dan kapal perang Malaysia. Menurut salah satu sumber nasional Indonesia, dengan mengutip dari buku Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus, Kopaska TNI Angkatan Laut Indonesia saat itu bergerak untuk mengusir pihak Malaysia yang berusaha mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unara yang merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saat itu Malaysia juga melakukan klaim yang sama. Sementara di sisi lain, jika kita melihat berdasarkan sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia-Malaysia ini telah terjadi sejak lama, di mana sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Salah satu titik perselisihan yang terkenal adalah sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu dikarenakan wilayah Blok Ambalat telah menjadi subjek dari konflik yang berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini terjadi karena Blok Ambalat mengandung cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, dan jika dimanfaatkan secara optimal, dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan sebagai aset negara. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berbagai perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Namun kali ini kita akan mengupas berbagai aspek sejarah dari sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Pertama, sengketa ini berakar dari saat kedua negara melakukan penelitian zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka. Penelitian ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama, termasuk Blok Ambalat yang saat ini diperebutkan. Titik permasalahan kedua yaitu pada 27 Oktober tahun 1969 ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sepenuhnya.
Kemudian titik permasalahan ketiga, yaitu lahirnya konflik antara Indonesia dan Malaysia yang semakin memanas, terutama pada tahun 1979 ketika Malaysia menyangkal perjanjian tapal batas landas kontinen. Malaysia bahkan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka, yang tentu saja ditolak oleh Indonesia. Kemudian titik permasalahan keempat, yaitu penyelesaian konflik pada tahun 2009. Pasca memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia di tahun 2005, di mana Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa Blok Ambalat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara saling menyampaikan dasar hukum klaim mereka terhadap Blok Ambalat. Sementara di sisi lain, jika kita mengacu pada hukum laut atau UNCLOS tahun 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia dianggap sebagai negara pantai biasa yang hanya dapat menggunakan garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayah. Oleh karena itu, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Namun meskipun telah ada upaya penyelesaian dari konflik perbatasan Indonesia-Malaysia, isu ini tetap menjadi titik gesek yang perlu terus diperhatikan dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hal itu karena Malaysia adalah merupakan negara yang sudah beberapa kali mengklaim dan hingga menguasai sepenuhnya beberapa pulau milik Indonesia, di mana selain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berhasil diklaim hingga menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, ternyata Malaysia adalah negara yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil membuat Indonesia kehilangan beberapa titik wilayah secara perlahan-lahan. Misalkan saja Blok Ambalat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, berhasil diklaim sepihak dan beberapa titik dikuasai oleh Malaysia hingga saat ini. Blok Ambalat yang kaya akan cadangan sumber daya alam yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia ini adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi, di mana wilayah yang diperebutkan ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi dan jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan wilayah Pulau Sipadan dan Laut Ligitan yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Blok Ambalat sendiri adalah merupakan wilayah yang memiliki aset kekayaan negara paling berharga dari kedua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Sebab wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam ikan dan migas. Namun dengan segala cara, hingga saat ini, beberapa titik tertentu di wilayah tersebut masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran beberapa titik wilayah sengketa perbatasan antara kedua negara, agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan atau melakukan aksi provokasinya di wilayah Blok Ambalat yang secara hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982 diakui sebagai wilayah hak berdaulat Indonesia.